Apakah sudah saatnya calon pemain naturalisasi dari skuad Harimau Malaya, Bergson da Silva, membuka jalan untuk generasi baru skuad Harimau Malaya untuk bermain di posisi penyerangan ketika tim dari Brazil memanggil Bergson untuk bisa berpindah tim dari JDT ke tim Brazil. Tentunya ini membuka peluang untuk pemain-pemain muda di skuad Harimau Malaya tentunya akan mendapatkan peluang, dan juga ketika nantinya Bergson ini menjadi pemain dari Harimau Malaya yang kita tahu bahwa Bergson ini akan menjadi pemain naturalisasi dari skuad Harimau Malaya pada tahun 2026 dan akan bermain saat melawan dari Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Pada video kali ini aku akan membahas secara lengkap tentang peluang Bergson untuk bisa bermain di Liga Brazil dan juga apa sih manfaatnya ketika Bergson tidak membela skuad Harimau Malaya. Di sini aku akan membahas secara lengkap tentunya. Yang pertama tentunya terkait pada isu yang beredar di luar sana bahwa Bergson ini diisukan akan berpindah dari JDT ke Liga Brazil. Dimana kita tahu bahwa memang kita tahu bahwa Bergson ini dekat banget dengan Brazil, di mana Brazil ini menjadi rumah pertamanya Bergson dalam mengawali karir sepak bolanya di rumput hijau. Kemudian kita tahu bahwa klub baru di Liga 1 Brazil yaitu Sport Recife, di mana dikabarkan sedang memantau top skor dari JDT ini dan juga pemain dari Liga Super Malaysia yang sudah mau membela JDT selama 5 tahun. Tentunya ini merupakan info yang beredar melalui wartawan Brazil yaitu reporter Tonio. Dia langsung membuat pernyataan resmi dan mengebohkan untuk fans-fans yang ada di Malaysia dan juga fans JDT. Tentunya kalau kita tahu bahwa Bergson ini sangat dekat dengan TMG, di mana kita tahu bahwa TMG selaku kepala yang mempunyai JDT dan Bergson adalah pemain terbaik di tahun 2024-2025, ini menandakan bahwa jangka yang akan dilakukan TMG untuk Bergson ini tentunya untuk bisa memasukkan Bergson ke skuad dari Harimau Malaya. Tentunya ini tidak bisa lagi ditepikan, di mana ini adalah berita yang sudah banyak sekali beredar bahwa Bergson akan membantu skuad Harimau Malaya di sisi penyerangan, dan tentunya dengan produktivitas gol yang dia punya di tahun 2024-2025 ini menandakan bahwa dia di umurnya yang masih tergolong sangat-sangat tua ini tentunya akan bisa membuat dampak yang sangat instan untuk skuad Harimau Malaya. Tentunya bisa dipakai untuk skuad Harimau Malaya pada kualifikasi Piala Asia dan juga Piala Asia 2027 jika Bergson dan Harimau Malaya lolos ke Piala Asia. Tentunya juga kalau kita lihat bahwa Sport Recife ini merupakan tawaran yang baru ya untuk Bergson, di mana kita tahu bahwa Sport Recife ini adalah tim promosi yang promosi ke Liga 1 Brazil dan juga sebagai klub yang mempunyai sejarah panjang di Liga Brazil. Mereka tentunya melihat Bergson ini sebagai striker yang matang dan siap memberikan dampak untuk sisi penyerangan, dan tentunya bermain di tanah kelahirannya sendiri mungkin menjadi panggilan emosional untuk Bergson, dan tentunya tidak diabaikan untuk mendapatkan peluang untuk bisa bermain di liga tertinggi di Brazil. Tentunya perspektif positif tentang skuad Harimau Malaya dengan adanya isu dari Bergson ini untuk bisa bermain ke Liga Brazil, di mana kita tahu bahwa kepergian Bergson ini tentunya bukan akhir cerita. Aku sangat setuju jika Bergson menerima tawaran dari Liga 1 Brazil, di mana Bergson ini akan mempunyai peluang tantangan baru, dan tentunya keuntungan yang didapat oleh Harimau Malaya yaitu bisa untuk mengembangkan pemain-pemain muda seperti Fergus Tierney yang sebelumnya sering aku sebutkan. Karena apa? Karena aku ingin melihat kembali pemain tempatan atau pemain lokal dari Malaysia. Tentunya kita tahu bahwa dulu ada Safi Sali, dan aku harap sekarang ada pemain lokal striker yang bisa untuk mendapatkan spot di posisi striker di skuad Harimau Malaya. Tentunya Fergus Tierney ini menjadi salah satu opsi, di mana dia merupakan pemain dari striker, posisi striker yang terbaik saat ini yang dipunya
oleh skuad Harimau Malaya. Tentunya Fergus Ernida sendiri masih banyak sekali pemain-pemain muda berbakat milik dari Harimau Malaya yang punya skill yang lebih baik dari Blackson, yang kita tahu bahwa ini Blackson ini hanya bisa mendapatkan untuk bermain di skuad Harimau Malaya untuk 1 hingga 2 tahun, karena kita tahu bahwa umurnya masih masih sangat tua. Dan aku harap jika nantinya Blackson tidak untuk bisa memperkuat skuad Harimau Malaya, ini merupakan keuntungan untuk Harimau Malaya. Tentunya Harimau Malaya membutuhkan ya regenerasi pemain-pemain muda berbakat di posisi penyerangan tentunya. Apalagi kita tahu bahwa di posisi penyerangan belum ada pemain lokal, pemain tempatan yang mengisi atau yang menjadi pengganti dari pemain-pemain yang sudah ada seperti Paulo Jeseu atau Romel Morales. Tentunya dengan adanya tidak tergabungnya atau ada isu dari transfer Bergson ini, tentunya mempermudah pemain-pemain lokal atau pemain-pemain tempatan untuk bisa masuk ke skuad Harimau Malaya. Tentunya ini merupakan kabar yang baik untuk pemain tempatan, dan juga tentunya ini menjadi kabar yang baik untuk regenerasi skuad Harimau Malaya di posisi penyerang utama atau striker. Tentunya aku berharap ketika ini yaitu Bergson menerima tawaran, atau jika Bergson tetap di JDT, Bergson tidak memperkuat skuad Harimau Malaya. Sekian pada pembahasan video kali ini tentang Bergson yang diisukan akan bergabung ke salah satu tim di Liga 1 dari Brazil. Jika kalian ada saran, masukan atau kritik, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada kritik terkait videoku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all, thank you, and bye bye.